Simulasi CAT ujian tertulis calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Bagian 8, ini merupakan kelanjutan dari simulasi sebelumnya. Dimaksudkan sebagai salah satu alternatif, media belajar untuk mengikuti CAT ujian tertulis calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota tahun 2023. Semoga bermanfaat. Soal nomor 71, berikut ini adalah nama-nama divisi pada Bawaslu Kabupaten Kota, kecuali A. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan, B. Divisi Pengawasan dan Penanganan Sengketa Hasil Pemilu, C. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, D. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, E. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi. Pembahasan soal nomor 71, sesuai dengan pasal 33 ayat 1 dan 2, Perbawaslu 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 orang, divisinya terdiri atas 1. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi. 2. Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, dan 3. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 orang, divisinya terdiri atas 1. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan. 2. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. 3. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Dan 4. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi. Dari penjelasan tersebut, tidak terdapat divisi pengawasan dan penanganan sengketa hasil pemilu. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu divisi pengawasan dan penanganan sengketa hasil pemilu. Soal nomor 72, dalam proses pembentukan negara, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar apa yang sedang dibentuk tersebut layak disebut sebagai sebuah negara. Berikut ini, unsur-unsur terbentuknya negara sebagai subjek hukum internasional harus dipenuhi menurut Konvensi Montevideo 1993, kecuali A. Penduduk yang tetap, B. Wilayah yang pasti, C. Pemerintahan, D. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, E. Kemampuan untuk melaksanakan pemilihan umum. Pembahasan soal nomor 72. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1993, negara sebagai subjek hukum harus memenuhi unsur-unsur dari suatu negara yaitu 1. Penduduk yang tetap, 2. Wilayah yang pasti, 3. Pemerintahan, dan 4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Keempat unsur tersebut, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 unsur pokok, yaitu unsur faktual atau real, yang merupakan unsur yang mudah diamati secara fisik, yaitu unsur penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Kedua, unsur yang tidak real, merupakan unsur yang tidak mudah untuk diamati secara fisik, yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu kemampuan untuk melaksanakan pemilihan umum. Soal nomor 73,
Penentuan sampel dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilihan umum pada pemilu tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan metode A. Slovin, B. Krejci dan Morgan, C. Jacob Cohen, D. Isaac dan Michai, E. Lemeshow. Pembahasan soal nomor 73. Sesuai dengan pasal 85 ayat 1 PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penentuan besarnya sampel anggota partai politik yang akan dilakukan verifikasi faktual menggunakan metode Krejci dan Morgan. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu Krejci dan Morgan. Soal nomor 74, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka, menunjukkan Pancasila sebagai A. Jati diri bangsa Indonesia, B. Ideologi bangsa dan negara Indonesia, C. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, D. Suatu sistem, E. Dasar filsafat negara. Pembahasan soal nomor 74. Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu jati diri bangsa Indonesia. Soal nomor 75, konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu tahun 1955, yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar atau UUD untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950 atau UUDS 1950, tak kunjung menghasilkan keputusan. Presiden Soekarno setelah mempertimbangkan situasi politik saat itu, menetapkan keputusan Presiden untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan Presiden ini selanjutnya dikenal dengan A. Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1950, B. Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1955, C. Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, D. Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1960, E. Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1965. Pembahasan soal nomor 75, pembahasan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1950 yang bersifat sementara atau UUDS 1950, oleh konstituante mengalami perdebatan berkepanjangan dan tidak kunjung usai. Memperhatikan hal demikian serta mempertimbangkan situasi politik yang terjadi saat itu, setelah mendapatkan pendapat berbagai pihak, Presiden Soekarno memutuskan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 yang menetapkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan Presiden ini selanjutnya dikenal dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Selain berisikan keputusan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Dekret Presiden juga memutuskan pembubaran konstituante hasil pemilu 1955 dan pembentukan MPR, DPR, dan DPA sementara. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah C, yaitu
Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Soal nomor 76, dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Kota memiliki tugas, antara lain memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, yaitu pelanggaran yang berkenaan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap a. program dan kegiatan KPU Kabupaten Kota, b. kegiatan komisioner KPU dan sekretariat KPU Kabupaten Kota, c. tahapan penyelenggaraan pemilu, d. kegiatan partai politik dan peserta pemilu lainnya, e. aktivitas aparat pemerintah yang memiliki tugas di bidang fasilitasi kepemiluan. Pembahasan soal nomor 76, sesuai pasal 102 ayat 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Kota dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu, memiliki tugas antara lain memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 1 angka 33, Perbawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, bahwa pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang berkenaan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah C, yaitu tahapan penyelenggaraan pemilu. Soal nomor 77, pada pemilu tahun 1999, terdapat mekanisme kesepakatan kerjasama antar peserta pemilu-pemilu, yang dikenal dengan Stembus Accord. Kesepakatan kerjasama ini, terkait dengan a. penggabungan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi, b. penggabungan wilayah basis antar partai politik, c. kerjasama dalam pelaksanaan kampanye, d. penggabungan perolehan suara, e. kerjasama anggota DPR dan DPRD hasil pemilu dalam satu fraksi. Pembahasan soal nomor 77. Salah satu mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan kursi dari hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu pada pemilu 1999 dilakukan melalui Stembus Accord. Sesuai pasal 36, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, disebutkan, 2 atau lebih partai politik peserta pemilu dapat mengikatkan diri dalam kesepakatan tentang penggabungan perolehan suara di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 untuk penentuan calon terpilih anggota DPR. DPRD Provinsi, dan DPRD 2 Kota Kabupaten. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu penggabungan perolehan suara. Soal nomor 78, berikut ini, yang bukan merupakan ketentuan hak memilih pada pemilihan umum, a. warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. B. Warga negara Indonesia didaftar 1 kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. C. Warga negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan, tidak mempunyai hak memilih. D. Orang-orang Indonesia di luar negeri tidak mempunyai hak memilih. E. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Pembahasan soal nomor 78.
sebagaimana disebutkan pada pasal 198 dan pasal 199 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga negara Indonesia didaftar satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Warga negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. Tidak terdapat ketentuan bahwa orang-orang Indonesia di luar negeri tidak mempunyai hak memilih. Karena, bisa jadi, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri tersebut merupakan warga negara Indonesia yang memiliki syarat untuk memilih. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu orang-orang Indonesia di luar negeri tidak mempunyai hak memilih. Soal nomor 79, laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, baik oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, ataupun pemantau pemilu, disampaikan, A. Paling lama 7 hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, B. Paling lama 7 hari sejak diperoleh informasi terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, C. Paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, D. Paling lama 7 hari sejak diengkapinya bukti-bukti dugaan pelanggaran pemilu, E. Paling lama 7 hari sejak dugaan pelanggaran pemilu diregistrasi. Pembahasan soal nomor 79, Pasal 8 Ayat 3 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 202 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, baik oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, ataupun pemantau pemilu, disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah C, yaitu paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Soal nomor 80, dalam hal permohonan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kota, menetapkan keputusan bahwa permohonan belum lengkap, pemohon wajib memperbaiki permohonan. Berapa harikah paling lama permohonan wajib dilengkapi oleh pemohon terhitung sejak tanggal penetapan keputusan Bawaslu Kabupaten Kota tersebut? A. 1 hari, B. 2 hari, C. 3 hari, D. 4 hari, E. 5 hari. Pembahasan soal nomor 80, sesuai dengan pasal 33 ayat 3, Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, dalam hal permohonan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kota ditetapkan belum lengkap. Pemohon wajib melengkapi permohonan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan Bawaslu Kabupaten Kota tersebut. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah C, yaitu 3 hari. Cukup sekian dulu simulasi CAT bagian ini, dilanjutkan simulasi berikutnya pada video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.